Ya, jadi saya langsung kasih tipsnya ya. Oke, tips yang pertama, Anda harus punya planning ya, buat perencanaan, dan setiap rencana yang Anda buat ya, itu harus disertai dengan goal setting. Dalam hal ini adalah deadline. Selamat datang di channel kami, sahabat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para sahabat semua, kali ini kita akan sharing-sharing santai terkait dengan resolusi di tahun 2022. Nah, kebetulan sahabat semua, kita berada di penghujung tahun dan ini perlu kita bahas ya. Nah, mumpung kebetulan pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Nah, sebelumnya kita lanjut, kita sapa dulu nih narasumber kita. Halo Pak Jul, bagaimana kabar? Iya Pak Fatah Saleh, alhamdulillah baik, sehat walafiat ya. Saya doakan Pak Fatah dan keluarga pun sehat ya. Dan terutama para teman-teman sahabat yang menyimak video kami, insya Allah Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya Allah, amin. Nah Pak Jul, ini saya lihat banyak sekali di media sosial, ini lagi rame nih Pak Jul. Terkait dengan resolusi tahun 2022. Nah, kira-kira tips-tips apa yang nanti kita dapat, yang Pak Jul nanti bagikan, sehingga perubahan hidup kita itu bisa terjadi dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan atau di tahun 2022 ke 2023 nanti Pak Zul. Nah, ini banyak ya, ini sebenarnya hal-hal yang perlu kita harus bahas. Makanya tema kita hari ini adalah resolusi tahun 2022 Pak Zul. Nah, baik. Oke. Kira-kira tips seperti apa yang nanti kita jalankan di tahun 2022 nanti Pak Jul? Oke, silakan Pak Jul. Oke, siap. Ini mungkin Pak Fatah juga ingin merubah kehidupan lebih baik di 2022 kali ya Pak Jul. Makanya kita perlu tips-tipsnya dong. Siap. Oke, akan saya share ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup yang saya jalani. Karena setiap orang itu punya pola, punya cara untuk membuat resolusi dalam hidup dia masing-masing. Jadi bicara resolusi berarti kita ingin membuat sebuah perubahan hidup. Nah, tentunya kita harus tahu dulu ya, apa yang menjadi alasan untuk kita membuat sebuah resolusi nih. Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan singkat yang mungkin ini bisa menjadi dasar ya, atau menjadi alasan sehingga tips yang nanti saya berikan ke teman-teman sahabat semua itu bisa menjadi dasar, dan memang resolusi yang akan Anda buat itu benar-benar bisa Anda wujudkan. Jadi hari ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, tapi Anda cukup menjawab dalam hati ya. Jangan jawab langsung. Simak ini dong sahabat, ini penting sekali sahabat. Pertanyaan yang pertama ya, coba lihat 1 tahun terakhir hidup Anda ya. Apa yang sudah Anda miliki saat ini? Mungkin handphone baru, motor baru, rumah baru ya, atau sepeda baru mungkin, atau mungkin Anda punya televisi yang kemarin Anda ingin ganti yang baru. Nah, apa aja yang sudah Anda miliki ya. Kemudian berapa tabungan Anda saat ini? Nah, ini hati-hati. Hal-hal kecil yang kadang kita tidak pikirkan ya, itu bisa menjadi jebakan dalam hidup kita ya. Jangan-jangan bukan tabungan, isi tabungannya yang banyak, tapi kartu ATM-nya saja yang kebanyakan ya. Kebanyakan di dompet Anda. Nah, ini masalahnya. Kemudian kemana saja Anda berlibur dan seberapa sering? Dalam 1 tahun terakhir ini Anda ngapain saja? Apakah memang Anda sudah buat rencana di beberapa tahun yang lalu bahwa di tahun 2021 itu Anda punya agenda atau schedule untuk liburan bersama keluarga atau tidak ya?
Dan seberapa sering? Jangan Anda hanya selama beberapa tahun terakhir hanya sibuk dengan pekerjaan Anda dan Anda lupa akan liburan. Nah, ini penting ya Pak Jul? Penting banget. Ya. Sahabat. Saya saja bukan liburan ke Bali, bukan liburan ke Lombok ya. Ya kalau kota-kota itu sih sudah gitu. Tapi yang saya biasanya resolusi yang saya buat itu liburan ke luar negeri. Ya makanya hampir setiap tahun saya bisa ke luar negeri. Saya sudah ke Australia, saya sudah ke Hong Kong, saya sudah ke Korea Selatan, saya sudah ke Vietnam. Iya, memang benar itu kelihatan di belakangnya itu backgroundnya ada foto Australia Pak Jul. Luar biasa. Iya, jadi kita harus tahu dulu apa yang menjadi alasan. Nah seperti itu. Kemudian ya, sudahkah Anda bahagiakan keluarga Anda? Nah itu pertanyaannya. Jadi kita harus tahu alasan-alasan. Apakah mungkin Anda ingin bahagiakan anak-anak Anda, ya? Anda ingin ganti sofa bagi ibu-ibu rumah tangga, atau misalkan Anda yang lagi kuliah, Anda punya resolusi bahwa di tahun ini saya sudah harus selesaikan kuliah saya sudah harus sarjana. Misalnya Anda sudah semester 7, Anda target bahwa tahun depan saya sudah harus selesaikan kuliah saya. Jadi dalam membuat resolusi itu memang akan saya berikan tips-tips ke Anda. Tapi yang tadi saya bilang, Anda harus tahu dulu alasannya. Dasar yang bisa memotivasi Anda untuk Anda membuat sebuah resolusi dalam hidup. Nah barangkali seperti itu Pak Fatah. Iya. Ya jadi saya langsung kasih tipsnya ya. Oke, tips yang pertama, Anda harus punya planning ya, buat perencanaan. Dan setiap rencana yang Anda buat ya, itu harus disertai dengan goal setting. Dalam hal ini adalah deadline. Ya itu harus dibuat. Oh, target ya Pak Jul? Iya, target. Kenapa? Karena banyak orang sudah membuat rencana, tapi tidak semua orang mampu mewujudkan rencana-rencana hidupnya. Iya, betul. Nah, itu diakibatkan setiap rencana yang dibuat itu tidak tidak dibuat dengan goal setting yang jelas. Nah, saya mau rencanakan tahun depan saya punya motor. Jadi kalau dia punya goal setting, berarti dalam range deadline waktu 1 tahun, dia bisa tentukan ya. Nah ini bulan Desember atau ini bulan Januari. Oh Agustus atau September saya sudah harus wujudkan motor yang menjadi rencana saya. Nah itu yang dimaksud dengan goal setting. Jadi sebuah rencana tanpa diiringi dengan goal setting itu akan sia-sia Pak Fatah. Iya, jadi bagaimana cara membuat goal settingnya? Harus secara tertulis. Saya kalau misalkan pingin keluar negeri ya, saya harus tuliskan di buku diary saya atau di dream book saya, ya, atau tempelkan gambar-gambar yang berhubungan dengan negara mana yang mau saya kunjungi. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda pingin di 2021 Anda punya mobil atau Anda punya motor, maka Anda wajib buat goal setting, ya. Apa yang mau Anda wujudkan itu dituangkan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk gambar yang Anda tempelkan di buku dream Anda. Nah seperti itu. Biar kita mengafirmasi begitu ya Pak? Iya, biar bisa diafirmasi. Sehingga Pak Fatah kebayang tidak kalau setiap bulan Pak Fatah lihat dream booknya ya, atau teman-teman sekalian sahabat bisa lihat dream book. Waduh, ini tinggal beberapa bulan lagi nih saya harus wujudkan. Nah seperti itu. Jadi yang pertama, planning, buat perencanaan yang matang, dan setiap rencana harus disertai dengan goal setting. Nah seperti itu. Ya, apa yang ingin Anda setting di tahun 2022 ya, itu disertai dengan deadline yang harus Anda wujudkan. Ya, harus Anda buat. Misalnya 3 bulan ke depan saya sudah harus ganti handphone. Catat tanggalnya, tempel handphonenya di buku dream. Seperti itu. Itulah pengalaman saya yang saya sharing hari ini. Luar biasa. Ya, yang kedua. Jadi yang pertama tadi buat rencana, yang kedua Anda harus action, lakukan. Harus dieksekusi rencana tersebut. Iya, harus dieksekusi. Iya, betul. Jadi buat apa? Tidak ada artinya kita buat rencana kalau kita tidak action. Iya, betul. Nah, dan soal action ini bukan berarti bahwa kita harus bekerja keras, banting tulang, pergi pagi, pulang malam. Bukan seperti itu. Yang dimaksud action adalah kita harus punya schedule setiap hari. Kita harus punya schedule.
Jadi kita bangun tidur pagi jam sekian sampai jam sekian kita buat apa gitu. Nah, jam sekian sampai jam sekian kita harus melakukan apa ya. Jam sekian sampai sekian kita lakukan aktivitas apa ya, mungkin olahraga, mungkin Anda lakukan pekerjaan Anda yang menjadi target-target Anda. Sehingga apa? Tidak ada yang namanya menyia-nyiakan waktu. Nanti dululah, ini masih 3 bulan lagi, ini masih 1 tahun lagi. Karena Anda tidak menentukan schedule untuk aktivitas keseharian Anda. Nah, sehingga Anda tidak tahu kapan Anda bisa melakukan mana aktivitas atau hal-hal yang menjadi skala prioritas terhadap apa yang mau Anda wujudkan di 2022 seperti itu. Nah, jadi action ini penting, dan setiap apa yang ingin Anda lakukan itu harus terjadwal ya. Jadi ibarat kalau misalkan Anda di sekolah itu ada rosternya, ada jadwalnya, jam sekian sampai jam sekian pelajaran A, kemudian pelajaran B, kemudian jam istirahatnya. Begitupun proses aktivitas hidup kita sehari-hari harus terstruktur. Kalau itu tidak dibuat seperti itu, Anda tidak sadar, seminggu berjalan Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Benar sekali Pak seperti Jul. itu. Iya. Nah, tips yang ketiga, Anda harus melakukan evaluasi ya. Nah, evaluasi ini penting. Anda sudah buat rencana, Anda sudah melakukan, tapi Anda tidak melakukan sebuah evaluasi terhadap apa yang menjadi perencanaan Anda dan aktivitas Anda untuk mewujudkan rencana-rencana Anda, ini juga bakal sia-sia. Karena kadang-kadang perjalanan waktu itu kita tidak tahu begitu kecepatannya tanpa dievaluasi. Oh, mana yang menjadi rencana 3 bulan ke depan? Nah, ini sudah terwujud atau belum? Rencana 6 bulan ke depan sudah terwujud atau belum? Ini rencana 8 bulan ke depan sudah terwujud atau belum? Nah, rencana 1 tahun, akhir tahun ini apa yang sudah saya wujudkan? Jadi memang benar-benar menentukan waktu, antara waktu dengan keinginan itu harus benar-benar memang apa ya, kalau saya mau bilang sih harus antara apa yang kita ingin wujudkan ya dengan apa yang kita rencana dan waktu ini harus memang benar-benar seiring ya. Makanya penting itu dievaluasi ya Pak Jul. Iya, evaluasi. Kadang orang tidak pernah mengevaluasi aktivitasnya, kehidupannya, ya pekerjaannya. Jadi kalau misalnya Anda punya profesi misalkan PNS misalnya, ya Anda harus mengevaluasi kinerja Anda. Tidak perlu tunggu atasan Anda atau bos Anda yang melakukan evaluasi. Nah, ini penting. Mengevaluasi aktivitas hidup atau rencana-rencana hidup kita itu sangat penting untuk menunjang bagaimana resolusi Anda nanti bisa Anda wujudkan. Nah, dan yang terakhir, yang keempat adalah doa ya. Doa ini penting sekali ya. Kadang-kadang manusia itu selalu mengandalkan kekuatan diri ya. Dia merasa bahwa oh, saya bisa, saya pintar, saya hebat, saya punya pengalaman, saya punya modal, macam-macam ya. Jadi kadang-kadang ini yang bakal berakhir dengan sebuah kekecewaan yang besar. Ketika manusia hanya mampu melakukan rencana-rencana besar ya, tapi yang hasil akhirnya itu Allah yang menentukan. Sehingga apapun hasilnya itu kita tidak akan pernah kecewa ya. Bahkan kita akan selalu dalam hidup itu ada spirit ya, merasa bahwa oh, kita melakukan segala aktivitas apapun, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan kita, itu ada campur tangan daripada Tuhan, campur tangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebaik-baiknya manusia itu manusia yang selalu mendoakan apa yang sudah menjadi rencananya, selalu mendoakan apa yang sudah dikerjakan, dan dia mengerjakan apa yang sudah dia doakan. Nah, insya Allah kalau memang dengan 4 hal ini yang Anda lakukan, saya pikir resolusi 2022 apa yang sudah menjadi rencana Anda itu bisa Anda lakukan dengan baik, dengan terstruktur, dengan alasan-alasan yang bisa memperkuat motivasi diri Anda. Kemudian Anda akan selalu melakukan evaluasi ya terhadap kinerja Anda sendiri, dan saya percaya ya dengan berdoa, dengan sujud, insya Allah Allah akan membantu apa yang menjadi harapan dan impian kita. Barangkali itu saja Pak Fatah yang bisa saya berikan gambaran. Iya, aminkan dulu sahabat. Ya, amin. Semoga kita di 2022 ini apa yang menjadi keinginan kita bisa terwujud dengan
tips yang sudah diberikan oleh Insya narasumber Allah. kita. Wah, terima kasih Pak Jul. Ini Iya, sama-sama. Memang isi semua ini Pak Jul. Iya, Luar biasa. Tidak ada tulangnya, isi semua. Iya, yang saya sharing ini berdasarkan pengalaman kehidupan saya, ya, Allah, pengalaman hidup luar saya. Biasa. Ya. Nah, Ya. sahabat semua, dengan berakhirnya tadi tips yang sudah dibagikan oleh narasumber, dan ini keren sekali, sahabat semua. Dan pastikan sahabat Anda mengikuti channel kami ini ya, karena channel ini tepat sekali bagi Anda yang mau sukses, bagi Anda yang mau merubah hidup di tahun-tahun berikutnya, sahabat semua. Dengan seperti itu sahabat ya, Anda harus menekan tombol subscribe channel kami ini, sehingga jangan lupa juga Anda like, Anda komentar di kolom komentar ya, masukkan sarannya sehingga kita bisa memberikan tanggapan-tanggapan, soal-soal kepada narasumber kita di lain waktu nanti. Oke, seperti itu. Pak Jul, sapa dulu sahabat semua yang ada. Iya. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton, dan insya Allah tunggu video-video saya berikutnya. Oke, sementara begitu sahabat, salam dari kami, sahabat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.